Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para lansia dan kaum difabel yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Salam merdeka. Kitab suci hari ini pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ternyata agak menarik untuk digeluti, yaitu tentang membayar pajak. Apa yang bisa kita maknai dari tanya jawab Yesus dan orang-orang Yahudi tersebut? Mari kita merenungkannya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, pajak negara. Di zaman Yesus, bangsa Israel dijajah oleh kekaisaran Romawi. Tidak hanya masalah ekonomi, orientasi agama juga dijajah. Roma mengabdi kepada dewa-dewa. Maka membayar pajak kepada kaisar Roma termasuk menghina Allah. Dalam konteks ini mereka bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Itulah konteks yang terjadi di zaman itu. Sekarang mari kita masukkan dalam konteks masa kini. Dalam konteks yang sejajar, kita bisa melihat fakta banyak korupsi di negara kita. Hasil pajak juga dikorupsi. Dan jangan lupa yang mengkorupsi pajak juga memakai nama baptis Katolik. Kalau kondisinya demikian, pertanyaannya adalah, bolehkah kita tidak usah bayar pajak negara? Kalau Anda ditanya demikian, jawabannya apa? Boleh atau enggak? Enggak usah bayar pajak. Yang banyak uang pasti mengatakan boleh enggak bayar pajak gitu ya. Tapi mari kita mencoba melihat jawaban Yesus. Berikanlah kepada negara yang wajib kamu berikan kepada negara. Pajak negara tidak sekadar wajib, tetapi sebuah ungkapan syukur kepada Allah yang terwujud dalam menolong sesama. Maka mesti dibedakan antara korupsi dan kewajiban hakiki. Kalau korupsi urusannya adalah orang-orang yang melakukannya mesti dihukum. Tetapi kewajiban sebagai seorang warga negara untuk pajak itu jelas. Uang itu pada hakikatnya bukan milik diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian membayar pajak kepada negara adalah sebagai sebuah alat untuk menolong sesama yang dikelola sebagai sebuah bangsa. Kalau tidak, uang itu akan menjadi tuan bagi kita dan kita akan menjadi seorang yang lalim. Hakikat kemanusiaan kita yang adalah menolong orang lain akhirnya menjadi sirna. Maka kewajiban ini terjadi karena tujuannya yang mulia, yaitu menolong sesama. Sekarang mari kita melihat tentang pajak bait Allah. Meskipun pajak bait Allah tidak ditanyakan dalam kitab suci, namun Yesus memberikan jawaban sekaligus. Penjelasan Yesus hendak mengatakan bahwa Allah itu mempunyai hak untuk meminta sesuatu dari manusia. Kalau kita merunut ke kitab Nabi Mika bab 6 ayat 8 dikatakan, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati, juga takut akan Allah. Itu berarti mengabdi Allah selalu disandingkan dengan hidup secara adil, setia dan rendah hati. Hak Allah bukan pertama-tama pada uang dan harta benda, tetapi di sini lebih ditekankan pada ketaatan pada Tuhan. Oleh karena itu mari kita melihat apa kaitannya pajak bait Allah. Kalau dalam bahasa sekarang adalah kolektor. Jadi kolektor itu sebenarnya pajak bait Allah.
Bagaimana itu bisa dijelaskan? Saya ingin memberikan satu rangkuman kecil supaya Anda bisa mengerti. Kolektor MKK itu besar. Dalam 1 tahun itu sekitar 6M. Tapi jangan keburu-buru bahagia. 25% itu adalah untuk karya PSE. PSE itu pengembangan sosial ekonomi. 5% untuk orang muda. 40% ngomongnya agak pelan disetor ke KAJ. Sisanya 30% adalah operasional. Jadi kalau 30%-nya ya kira-kira 1,5. Itu untuk operasional yang bisa dikelola. Tapi coba kita lihat. Gaji pegawai saja sudah 1,8M dalam setahun. Kalau begitu, manakala umat tidak memberikan sumbangan terutama lewat pom hijau, itu pasti gereja kita sebenarnya kolaps. Atau ya mengkis-mengkis lah dalam bahasa Jawanya. Jadi jangan merasa, wah kolektornya kan gede, masa gini aja nggak bisa. Ini kalau mau dihitung-hitung kayak gini. Nah, berarti sebenarnya dalam konteks ini kita bisa melihat uang atau pajak bait Allah atau kolektor mesti dikelola sedemikian rupa agar umat Allah itu bisa menemukan Allah dalam segala aktivitas yang dirancangnya. Itu yang poin pentingnya. Jadi uang bukan pertama-tama yang menjadi sesuatu yang paling penting. Tapi justru yang paling penting adalah Tuhan yang mesti ditemukan oleh umat Allah. Maka uang itu adalah alat supaya orang bisa sampai ke titik itu. Oleh karena itu muara pajak bait Allah atau kolektor adalah keadilan bagi semua. Ini yang mesti menjadi catatan penting untuk kita. Kenapa kita ini kolektor? Karena saya mendengar banyak orang atau banyak umat mengatakan saya nggak mau kolektor di MKK. Atau bisa mengatakan apa ini kolektornya udah gede maka nggak usah kolektor. Padahal maksud dari pajak bait Allah ternyata muaranya adalah keadilan bagi semua. Sehingga setiap orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan tadi menjadi semakin bermartabat. Sekarang mari kita masuk ke poin yang terakhir yaitu hidup merdeka. Manusia dicipta oleh Allah dengan kehendak bebas. Agar dari kehendak yang bebas tersebut manusia mengalami bahagia. Ketika kehendak bebasnya dijajah oleh dosa, manusia hanya berujung kepada kematian dan bukan kehidupan. Pusat hidup tidak lagi Allah, tetapi diri sendiri yang cenderung jahat. Oleh karena itu pembebasan Yesus dari dosa selalu mengandung dua dimensi ganda. Di satu sisi, kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus, sehingga kita bebas dari belenggu dosa dan bisa bahagia dengan Allah tersebut, menjadikan orang-orang utusan Allah untuk memerdekakan orang lain. Kemerdekaan yang kita terima selalu berarti demikian. Jadi kemerdekaan bukan hanya aku ini merasakan kemerdekaan, kebebasan dari dosa, tetapi juga sebuah perutusan yang melekat pada kemerdekaan tersebut. Lalu di sisi lain, untuk bisa memerdekakan sesama, kita mesti menjadi orang yang tidak terikat atau tidak terlekat pada uang. Maka kitab suci hari ini berbicara tentang pajak supaya kita tidak melekat pada uang. Sebab uang atau harta benda hanya sebatas sarana untuk menolong sesama. Baik dalam konteks negara maupun dalam konteks hidup religius kita. Selama uang atau harta benda itu justru hanya memperbudak kita. Sehingga kita ini menjadi hamba uang. Allah sulit ditemukan, apalagi Allah tak pernah bisa ditemukan dalam diri sesama. Sehingga kemudian yang terjadi adalah justru sesama yang kita temui dalam kehidupan
menjadi alat untuk memuaskan diri kita sendiri. Bahaya dari situ ternyata sangat luar biasa. Oleh karena itu hari ini Yesus memerdekakan kita supaya kita bahagia sekaligus memerdekakan sesama kita. Moga-moga sabda Tuhan hari ini bisa menjadikan permenungan penting agar kita semua menjadi orang-orang baru di dalam memaknai uang dan harta benda, sehingga semuanya bukan semata-mata sebagai milik pribadi, tapi sebuah persembahan kepada Allah yang terwujud dalam pajak negara maupun pajak bait Allah. Tuhan memberkati.